Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Rika Permadani, NIM 196151005, Ella Ratu Mileniarista, NIM 196151017. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sastra sejarah Melayu. Sastra sejarah Melayu. Sastra sejarah dalam sastra Melayu klasik adalah suatu cabang sastra Melayu yang mungkin paling penting. Hampir setiap kerajaan di Nusantara mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam sastra Melayu, sastra sejarah cukup banyak dijumpai. Sastra sejarah dalam sastra Melayu. Di samping menggunakan kata sejarah sebagai kata pertama judul karya sastra sejarah, juga menggunakan kata hikayat, silsilah, dan tombo, seperti sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, silsilah Melayu dan Bugis, dan tombo Minangkabau. Sastra sejarah merupakan kelompok karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Unsur sejarah dalam karya sastra yang segera dapat diketahui ialah tokoh, tempat, atau latar cerita. Tokoh dan latar ceritanya dikenal dalam dunia nyata. Hubungan antara sastra dan sejarah sangat bertentangan. Tulisan-tulisan yang tampaknya bersifat sejarah sebenarnya merupakan campuran antara sejarah dan sastra, persis seperti babat dan sastra sejarah. Dalam sastra sejarah memiliki unsur yang bersifat rekaan dan unsur yang bersifat kenyataan. Hal tersebut masyarakat tradisional belum bisa memahami. Percampuran unsur rekaan dan kenyataan merupakan konvensi atau ciri khas kedua dari sastra sejarah itu. Karena ketidakmampuan pengarang membedakan rekaan dari kenyataan, orang menganggap bahwa semua hasil sastra sebagai peristiwa sejarah dan menggabungkannya dengan roman sejarah, seperti cerita Panji ke dalam babat. B. Bentuk asal sejarah Melayu. Menurut R. Roving, bentuk asal sejarah Melayu adalah satu silsilah, daftar keturunan raja-raja Melayu. Roving sampai kepada kesimpulannya sesudah mengkaji apa yang dikatakan tentang sejarah Melayu oleh Valentijn dan Petrus van der Vorm pada pertemuan abad ke-18 dan naskah tulis tangan sejarah Melayu yang masih tersimpan di perpustakaan. Tentang buku ini, van der Vorm berkata, barang siapa yang berminat dalam bahasa Melayu, hendaklah belajar sebuah kitab yang berjudul Salatus Salatin atau penuturan segala raja-raja. Bukan saja karena bahasanya, karena isinya yang menceritakan asal keturunan raja-raja Melayu serta nasib kerajaan Melayu hingga kedatangan orang-orang Portugis. Roving berpendapat bahwa sejarah Melayu yang kita ketahui hari ini adalah hasil dari suatu perkembangan yang bertingkat-tingkat. Bentuk asal sejarah Melayu adalah satu daftar keturunan raja-raja yang menyebut lamanya seorang raja di atas kerajaan, beserta tariknya. Daftar keturunan raja-raja ini kemudian diperluas dengan berbagai cerita, sehingga menjadi naskah, seperti naskah Maxwell 105. Diperluas sekali lagi, maka menjadi naskah seperti Raffles 18. C. Karya sejarah sastra Melayu. Jika kita menilai sejarah Melayu dengan ukuran yang diberikan R.G. Collingwood, tentu saja sejarah Melayu tidak bisa dianggap sebagai karya sejarah. Setiap bangsa mempunyai tradisi penulisan sejarah yang berlainan. Sejarawan Arab, misalnya Al-Mus'adi, berpendapat bahwa sejarah menceritakan peristiwa yang terjadi di sekeliling raja-raja, dinasti, atau hal-hal tertentu. Bangsa Jawa pula berpendirian sejarah mestilah dapat menambah kekuatan raja, supaya dapat melindungi dunia dan rakyatnya. Pada bangsa Tionghoa, sejarah hendaklah merupakan cermin kepada raja-raja. Karena itu, sejarawan mesti menghukum kezaliman dan menyanjung keadilan. Sejarah Melayu seperti yang kita ketahui hari ini, terutama sebuah buku-buku cerita dan catatan masa lampau, ialah bukanlah sebuah karya sejarah, tetapi ia mengandung bahan-bahan sejarah yang kaya sekali. D. Karya sastra sejarah Melayu. Sejarah mempunyai hubungan yang erat dengan sastra. Sejarah mesti ditulis dalam bahasa yang indah supaya dapat menghidupkan suasana yang dilukiskannya. Sejarah juga dapat mengambil peristiwa-peristiwa sejarah sebagai bahannya. Sejarah Melayu dapat dianggap sebagai karya sastra. Sejarah Melayu adalah sebuah hasil sastra yang agung. Ia memberikan gambaran yang hidup tentang peristiwa-peristiwa yang berlalu pada satu masa dahulu.
dari mulai penculikan Tun Teja, persaingan antara saudagar-saudagar di Malaka, kedatangan orang Portugis, serta keruntuhan kerajaan Malaka. Semuanya terbayang jelas di mata kita. Teknik penulisan sejarah Melayu juga tidak kalah dengan teknik penulisan masa kini. Pendekatan dan ciri-ciri karya sastra Melayu. Dalam penulisan karya sastra sejarah memiliki pendekatan yang disesuaikan dengan sifat dan corak penulisan sastra sejarah atau dengan konvensi jenis sastra sejarah. Pendekatan terhadap karya sastra sejarah ada beberapa macam. Yang pertama, pendekatan sejarah. Dalam sastra Melayu lama, teks sastra sejarah Melayu dipakai sebagai sarana untuk penelitian sejarah oleh Winstead dalam buku-buku sejarahnya. 2. Pendekatan sastra. Pendekatan sastra terhadap karya sastra sejarah biasanya berupa analisis struktural. Ketiga, pendekatan terpadu, yaitu pendekatan dari kedua sudut pandang sekaligus secara berimbang, sudut pandang sejarah dan sudut pandang sastra. Sedangkan ciri-ciri dari karya sastra Melayu adalah yang pertama statis, maksudnya terikat dalam aturan-aturan yang ketat. 2. Milik bersama, karena tidak diketahui nama pengarangnya. 3. Isi berkisar seputar istana kerajaan. 4. Banyak menggunakan kata-kata klise. 5. Disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. 6. Banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. 7. Berbahasa Melayu kuno. 8. Berisi ajaran hidup atau bersifat didaktis. 9. Bersifat khayal. Misal ada manusia bisa berubah wujud atau binatang berbicara dengan manusia. Tujuan dan tema sastra sejarah Melayu. Sejarah Melayu ditulis untuk menunjukkan kedaulatan dan kebesaran raja-raja Melayu. Dengan kedaulatan ini diharapkan segala rakyat takut dan menunjukkan taat setia dan tidak berbelat lagi kepada raja, dan segala raja-raja kecil juga tunduk menyerahkan diri. Taat setia kepada raja-rajanya bukanlah karena raja adalah dewa atau titisan dewa, melainkan karena perjanjian yang dibuat antara Sri Tribuana, Raja Melayu yang pertama, dengan Demang Lebar Daun. Dalam wasiat raja juga senantiasa ditegaskan perhubungan yang erat antara raja dan rakyatnya. Rakyat diumpamakan sebagai akar dan raja pohonnya. Jikalau tiada akar, pohon tidak akan dapat berdiri. Karena itu, hendaklah raja-raja selalu berlaku adil dan memelihara rakyatnya. Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang lebih baik jikalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Semasa di negeri Cina, orang Melayu berjaya membujuk Raja Cina memakan kangkung dengan tidak dikerat dan melihat muka Raja Cina, satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang Cina sendiri. Kecerdikan orang Melayu digambarkan dengan jelas semasa Sultan Malaka di Majapahit. Parlante Jawa yang handal tidak dapat mencuri keris yang dipakai oleh orang Malaka. Biarpun keris yang dipakai oleh anak raja yang lain semua sudah dicurinya. Orang Melayu berani naik ke balai larangan, berluncur di depan Ratu Majapahit dengan bermain permainan sapu-sapu ringin. Orang Siam yang tidak pernah dijajah bangsa asing juga kalah kecerdikannya. Sekali peristiwa, Raja Siam menyerang Malaka. Tetapi sebelum peperangan dimulai, orang Siam sudah mengundurkan diri, karena siasat perang ditunjukkan oleh Bendahara Paduka Raja, yaitu menyuruh Tun Umar yang gila-gila bahasa melanggar perahu Siam dengan sendirinya, serta menambat puntung api di segala pohon. Sampai ulama yang datang dari Tanah Suci, Maulana Sadar Johan, dikatakan tamak dan tidak tahu menyebut perkara Melayu. Alangkah cerdik dan pandainya orang Melayu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.